Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Quran hadis. Setelah kemarin kita mengerjakan tugas ya, yaitu menghafalkan hadis larangan mencelakai. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, sekarang kita akan mulai pelajarannya ya. Semoga dengan berdoa kita akan mudah dalam memahami pelajaran kali ini atau pertemuan kali ini. Sekarang kita akan belajar tentang isi hadis larangan mencelakai ya. Pelajaran atau hikmah ya yang bisa kita ambil dari hadis larangan mencelakai. Di buku paket ada di halaman 57 ya. Silahkan dibuka. Nah, di situ ada poin B, isi hadis larangan mencelakai ya. Yang pertama yaitu Nabi melarang manusia mencelakai siapapun. Kemudian yang kedua, Nabi menyuruh manusia untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, mencelakai diri sendiri adalah perbuatan dosa. Kemudian yang terakhir, mencelakai orang lain adalah perbuatan dosa. Yang poin 1 ya, yang nomor 1 tadi, Nabi melarang manusia untuk mencelakai siapapun ya. Jadi maksudnya kita sebagai manusia, apalagi seorang muslim ya, kita sebagai manusia kita harus baik kepada yang lainnya ya. Kita sebagai muslim harus baik kepada sesama muslim ya. Kalau untuk umum kita harus baik untuk sesama manusia ya. Tidak boleh saling mencelakai atau mencelakai orang lain. Jadi Nabi menyuruh untuk berbuat baik ya. Kita tidak boleh mencelakai ya. Apalagi kita seorang muslim ya. Kita harus mencontohkan muslim yang baik, yang ramah ya, yang sopan ya, tidak sombong ya, tidak suka berbuat jahat atau mencelakai orang lain. Jadi itu nomor 1, Nabi melarang manusia mencelakai siapapun ya. Entah itu kita terhadap orang non muslim ya, kita juga tidak boleh mencelakai mereka selama mereka tidak mencelakai kita ya.
sebisa mungkin kita harus berbuat baik kepada sesama kita, ya, kepada teman kita, kepada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, ya, semuanya kita harus berbuat baik, ya, dan tidak boleh mencelakai, karena ini perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, Nabi menyuruh manusia untuk berbuat baik, ya. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah, ya, menyuruh manusia untuk berbuat baik, tidak berbuat kerusakan, ya. Banyak contoh perbuatan-perbuatan baik, ya. Kita misalnya sedekah, ya, menolong orang lain, ya. Contoh kecilnya misalnya kita menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan atau paku, ya. Itu secara tidak langsung kita menolong orang yang lewat di jalan, ya, agar tidak kena paku atau kena batu. Banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang lainnya. Misalnya kita sedekah tadi, kemudian kita membuat suatu tempat untuk orang-orang yang tidak mampu, ya. Misalnya kita menyumbangkan buku kepada teman kita yang tidak bisa belajar karena kondisi ekonominya lemah, ya. Banyak, ya. Misalnya kalau di kelas, kalau di sekolahan ada teman kita yang tidak membawa pulpen, lupa membawa pulpen, ya. Misalnya ada teman kita yang tidak membawa uang saku, ya. Kita bisa berbuat baik, ya. Kita pinjamkan pulpen kepada teman kita, ya. Ketika istirahat kita beli jajan, ada teman kita yang tidak membawa uang saku sehingga dia tidak jajan di kantin. Nah, kemudian kita beri dia jajan, ya, dibagi, ya. Banyak, ya, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Itu yang kedua, yaitu Nabi menyuruh manusia untuk berbuat baik, ya. Apalagi kita seorang muslim, ya. Kalau pengen Islam terlihat baik di mata orang lain, maka kita sebagai seorang muslim harus mencontohkan perilaku atau sifat yang baik juga. Kemudian yang nomor 3 ada mencelakai diri sendiri adalah perbuatan dosa, ya. Jadi mencelakai itu tidak hanya untuk orang lain, nah, diri sendiri pun juga kadang kita tidak sadar, yaitu mencelakai diri sendiri, ya. Maka itu tidak boleh, ya. Misalnya mencelakai diri sendiri adalah kita malas belajar, ya. Kita tidak sadar bahwasanya kalau kita malas belajar, kita akan nilai di sekolah akan turun, ya. Yang ada diri kita yang dirugikan akibat perilaku kita yang malas belajar. Misalnya kita begadang, tidurnya malam. Nah, akhirnya pada paginya kita bangunnya kesiangan dan terlambat ketika datang ke sekolah. Maka dari itu, hal-hal atau suatu perbuatan yang bersifat merugikan diri kita atau mencelakai diri kita itu tidak boleh dilakukan, ya. Adalah perbuatan dosa, ya. Kemudian mencelakai orang lain, ya. Mencelakai diri sendiri aja tidak boleh, apalagi mencelakai orang lain. Itu adalah perbuatan dosa juga, ya. Misalnya orang tidak salah, tiba-tiba kita berbuat jahat kepada dia, ya. Misalnya teman kita lagi nulis, ya, di kelas, kemudian kita jahilin,
Nah, itu tidak boleh ya. Yang pada akhirnya teman kita akan dirugikan atas perbuatan kita ya. Mencelakai diri sendiri tidak boleh, apalagi mencelakai orang lain ya. Maka dari itu di hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya kita harus selalu berbuat baik ya kepada sesama manusia atau sesama muslim, dan kita tidak boleh mencelakai diri sendiri dan orang lain. Mungkin cukup sekian untuk materi pada hari ini ya. Semoga bisa dipahami ya. Apabila ada yang belum paham ya atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp ya. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Syukron kasiron wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.